Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa jamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina idal fitri ba'da siyami ramadan wa idal adha ba'da yaumal arafah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul adimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asbihi alladhi adhabal anhumur rijsa wa tohar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat kekasih Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh barokah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian, marilah tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesompakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Allah telah mengatur jalan hidup kita dengan baik. Tugas kita hanyalah menjalani, mensyukuri, menikmati. Jika itu sukar, bersabarlah, dan jika itu mudah, alhamdulillah. Hidup itu sulit bagi orang yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya, dan semakin sulit bagi orang yang selalu mengeluhkannya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala inti ibadah, pokok kebaikan, hal yang paling wajib atas manusia, karena tidak ada pada diri seorang hamba dari nikmat yang tampak maupun tersembunyi, yang khusus maupun umum, melainkan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lewat Qur'annya di surat Qur'an An-Nahl surat ke-16 ayat 53, wa ma bikum min nikmatin fa minallah summa idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun
Wa ma bikum min nikmati, dan segala nikmat yang ada padamu, faminallahi, datangnya dari Allah. Summa idza masakumuduru, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, fa ilaihi taj'arun, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Sayyid Qutb mengatakan, maka dari semua kerusakan di dunia adalah ketika manusia tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya tidak memperdulikan hukum Allah merupakan sebuah kerusakan dan kehancuran yang sangat jelas. Cita-cita manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat tidak mungkin terwujud apabila aturan-aturan Allah tidak diimani dan dilaksanakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berbagai kebaikan dan menolak kejahatan dan keburukan. Oleh karena itu, seorang hamba harus benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya seorang hamba berusaha dengan segala cara yang dapat mengantarkannya dan membantunya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari Sadat bin Aus, dari Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan ia menginginkan ampunan berangan-angan. Hadis riwayat Tirmizi. Suatu saat ketika Rasulullah SAW hendak menyembelih kambing, para sahabat sibuk mencari dan memperhatikan kelemahan kawannya. Seorang sahabat menghadap Rasul, "Ya Rasulullah, alayya dabuha." "Wahai Rasulullah, biarlah saya yang menyembelihnya." Sahabat yang lain tidak tinggal diam, "Alayya salbuha." "Biarkanlah saya yang menggulutinya." Demikian pula sahabat yang lain berkata, "Alayya tabuha." "Biarlah saya yang memasaknya." Memperhatikan sikap para sahabatnya ini, Rasulullah memandang masih ada satu kelemahan yang harus cari kayu bakarnya. Peristiwa ini menjadi ibrah bagi kita. Sudah sepantasnya bila kaum muslimin memperhatikan kelemahan sesamanya. Setelah dipelajari, barulah ia menyingsingkan lengan baju untuk menutupi kelemahan itu menurut kemampuan masing-masing, baik dengan harta, baik dengan tenaga maupun pikiran. Dengan diketahuinya kelemahan orang lain, maka terbukalah lapangan yang luas untuk beramal soleh, untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ketakwaan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Apabila jiwa kurbani seperti ini, pakil meringis, orang yang merasa terasingkan, hidup di daerah terpencil, merasakan kesepian hidup di kota metropolitan. Apabila jiwa kurbani seperti ini tetap segar dan mendarah daging pada diri tiap pemimpin, maka tidak ada pegawai negeri yang merasa kekurangan gaji. Ibu rumah tangga berkeluh kesah, pemuda yang amoral kehilangan pasangan hidup, serta masa depannya masyarakat menjadi aman dan tentram. Namun sebaliknya, apabila jiwa kurbani tidak ada pada diri manusia, maka kelemahan orang lain bukan dijadikan modal untuk beramal soleh, melainkan dijadikan kesempatan dalam kesempitan, dijadikan korban hawa nafsunya, sehingga kehidupan penuh dengan kemunkaran. Ketika Rasulullah berdakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, kaum jahiliyah merasa tertutup ruang geraknya untuk memanfaatkan kelemahan orang lain, menguras keuntungan. Maka diutuslah Utbah bin Rabi'ah membawa misi untuk membujuk Rasul agar berhenti berdakwah dengan memberikan ganti rugi apabila Rasul merasa rugi dengan berhentinya tugas dakwahnya. Maka berani melakukan hal demikian karena beranggapan bahwa bagaimanapun kuatnya manusia, tak ubahnya
seekor banteng tetap saja ada kelemahannya, akan tunduk pada tuannya apabila dicocoki lubang hidungnya. Demikian pula hanya dengan Rasulullah, maka Utbah membawa misi untuk menundukkan kelemahan Rasul, sehingga Rasul menuruti kehendak kaum jahiliyah. Datanglah Utbah menghadap Rasul, kemudian dia meminta agar beliau menutup kegiatan dakwanya, mengakhiri perjuangan, menegakkan keadilan dan kebenaran, dicari-cari titik kelemahan beliau, seraya menawarkan ganti rugi. In kunta innama bihadal amri malan jamaknaka min awalina hatta takuna aksara malan. Jika dengan kegiatanmu itu sesungguhnya engkau mengharap harta, maka akan kami kumpulkan seluruh harta kami untukmu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Utbah berani menawarkan harta kepada Rasul karena ia memandang bahwa manusia lemah ketika berhadapan dengan harta. Karena kelemahan terhadap harta itu, manusia menjadi lupa akan kewajiban dan hakikat perjuangannya. Di samping itu Utbah pun berusaha menawarkan yang lainnya. Wahai kunta turidu tasrifan sawadanaka alaina, dan sekiranya engkau ingin mendapatkan kedudukan, akan kami angkat menjadi pemimpin kami. Wahai kunta turidu mulkan malaknaka alaina, dan jika engkau menghendaki jadi raja, kami angkat engkau menjadi raja. Utbah berani menawarkan pangkat dan tahta, sebab manusia lemah pula ketika menghadapi tahta. Dengan tahta rela menyembunyikan kebenaran. Manusia lemah pada saat menghadapi wanita. Karena lemahnya menghadapi wanita, maka manusia diperas dan diumpan dengan aneka ragam penampilan wanita. Tapi ternyata anggapan mereka keliru, sebab Rasul telah menjaga dirinya dengan perisai keimanan dan ketakwaan yang luar biasa, sehingga beliau tidak lemah lagi ketika menghadapi dengan harta, tahta maupun wanita. Beliau menolak tawaran ganti rugi dari Utbah dengan tetap amar ma'ruf nahi munkar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Jangan khawatir dengan dunia, karena dunia itu milik Allah. Jangan khawatir dengan rezeki, karena rezeki itu semua dari Allah. Jangan khawatir masa depan, karena masa depan itu di tangan Allah. Tapi fokuslah untuk satu hal, yaitu mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita lewat firman-Nya di surah As-Saff, Subhanallahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Rasulullah pun menyampaikan perbuatan yang paling disukai oleh Allah, yaitu beriman kepada Allah, berjihad, menghapuskan kemaksiatan yang dapat merusak iman, mengakui kebenaran risalah yang disampaikan nabinya setelah datang perintah jihad. Jika seseorang beriman tidak menepati janji, maka seorang munafik. Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, apabila berjanji maka ia menyalahi janjinya. Kedua, apabila ia berkata maka ia berdusta. Dan ketiga, apabila dia percaya maka ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Akhirnya, dalam kondisi seperti ini, kita banyak berharap, berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, elit-elit kita, dan berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi berjuang untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara. Kendati pun perjuangan itu tidaklah mudah, memerlukan pengorbanan yang besar. Hanya orang-orang bertakwalah yang sanggup melaksanakan perjuangan dan pengorbanan. Walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
yudhiru ala dini wa kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Ya Allah, perbaikilah untuk kami agama kami yang merupakan satu-satunya pelindung persoalan kami, dan perbaikilah untuk kami dunia kami yang merupakan tempat hidup kami, dan perbaikilah untuk kami akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan ini pelengkap bagi kami dari semua kebajikan, dan jadikanlah kematian itu sebagai tempat istirahat bagi kami dari semua kejahatan. Ya Rahman, ampunilah kesalahan kami dan kebodohan kami, ampunilah kealpaan kami dan urusan kami dalam hal yang Engkau lebih tahu daripada kami. Ya Rahim, ampunilah keterlaluan kami, kesalahan kami, kesengajaan kami yang semuanya itu terdapat pada diri kami. Ya Malik, saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga dilancarkan dan dimudahkan bisa melaksanakan rukun dan wajib haji dengan tumanina, dan kembali lagi ke Indonesia dengan membawa predikat haji dan hajah yang mabrurah. Ya Kudus, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah kurban, semoga diterima ibadah kurbannya dan diganti yang lebih baik. Ya Rojak, saudara kita yang sudah melaksanakan saum di bulan Dzulhijjah, semoga saumnya diterima yang mabrur. Ya Fatah, saudara kita yang bersedekah, semoga sedekahnya diterima dan digantikan yang lebih baik. Ya Karim, saudara-saudara kita yang sedang terlilit hutang, semoga bisa melunasinya. Ya Mujib, saudara kita yang sedang sakit di rumah atau di rumah sakit, semoga dapat sembuh kembali. Ya Wakil, kami berlindung kepadamu dari kemurungan dan kesusahan. Kami berlindung kepadamu dari kemalasan, ketakutan, kekikiran, dan kami berlindung kepadamu dari tekanan utang dan paksaan orang. Ya Matin, jadikanlah sebaik-baik umur kita pada ujungnya, yang sebaik-baik amal kita adalah pada akhirnya, dan sebaik-baik hari kami adalah pada saat kami menemuimu. Ya Hamid, jadikanlah kami orang yang beriman, orang yang berterima kasih padamu. Jadikanlah kami orang yang sabar. Jangan jadikanlah kami kecil dalam pandangan kami, tapi seorang yang besar dalam pandangan orang lain. Ya Goni, cukupkanlah bagi kami segala rezekimu yang halal daripada yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu dari yang lainnya. Ya Rasid, berilah kami petunjuk melakukan sebaik-baik kerja dan sebaik-baik akhlak. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada yang terbaik, itu selain Engkau, dan lindungilah kami dari keburukan kerja dan keburukan akhlak. Tidak ada yang mampu mencegahnya selain Engkau sendiri. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.